ada cinta platonik tadi. Nah, ada beberapa orang yang sukses dengan cinta platonik ya, karena dia lihat orang tuanya miskin, maka dia termotivasi untuk berubah, itu cinta platonik. Karena masyarakat sekitarnya dia duafa, maka dia berjuang mengubah hidup, ya, itu juga cinta platonik. Tapi ada satu cinta yang membuat kita juga sukses, yaitu cinta romantik, cinta dengan pasangan kita. Dan pasangan kita sudah mencintai dia, melayani dia dengan tulus, menghormati dia, membahagiakan dia dengan tulus, dan termotivasi ingin sukses bersama-sama bersama dia, juga bagian dari sukses sahabat-sahabat ya. Ini kita cinta, kalau percaya cinta, percaya cinta. Saya nama Yusuf, penuntut kesadaran Indonesia. Yes. Yes, subhanallah. Itu tadi ya Pak ya. It reaches in love. Percaya cinta, percaya keajaiban. Bukunya mau udah jadi, sudah jadi ya Pak ya. Iya. Ya, tapi menarik ya Pak. Ya. Ada 3 tahapan dalam memupuk rasa cinta itu. Yang pertama ada cinta tuhalik, kemudian cinta platonik, and then cinta romantik. Betul. Dan idealnya ketiga-tiganya ini terus kita pupuk ya Pak, sehingga hubungan bersama dengan keluarga itu bisa selalu ada cerita, hubungan bersama dengan masyarakat itu ada makna, dan tentu saja hubungan yang lebih afdal itu bersama Allah itu selalu dipadatkan. Iya, gimana nih Pak, secara elaborasi kenyataan hidupnya diejawantahkan dari cinta alkoholik, cinta platonik, dan cinta romantik. Ya, terima kasih Mbak Santi. Saya di dalam Seven Awareness sendiri kan, bahwa motivasi seseorang itu ada 4 level ya. Ada motivasi karena fear motivation, motivasi karena takut. Jadi orang sukses karena takut juga bisa berhasil. Takut miskin, takut dihina, takut ditagih utang gitu ya. Fear. Fear motivation ini juga sebuah motivasi yang sangat bagus, tetapi masih basic sekali. Ada yang kedua adalah reward motivation. Jadi ada orang yang termotivasi ketika dia selalu melihatnya adalah apa yang saya dapatkan gitu. Saya dapatnya apa gitu. Kalau dia ada sesuatu yang dia lihat ada sesuatunya, ya dia memiliki motivasi yang kuat. Dan ini juga jauh lebih bagus, lebih baik di atasnya adalah fear tadi. Tapi ada juga yang namanya adalah need motivation. Jadi motivasi karena kebutuhan dia. Jadi dia nggak lagi melihat apakah ada motivasi bencinya atau motivasi keinginan yang mendesaknya, tapi karena dia memang dia yang butuh gitu, Mas. Dalam ibadah juga sama, karena dia butuh kepada Tuhannya, maka dia kemudian lakukan ibadah, sehingga dia nggak terlalu peduli apakah kemudian ada pahala atau tidak. Dia sholat jamaah ya sholat, nggak mikirin berapa pahalanya dihitung ya gitu loh, nggak lagi gitu loh, nggak lagi karena kalau saya nggak sholat nanti saya akan dihukum ke neraka gitu, nggak lagi melihat itu. Tapi karena dia sudah mulai, saya lah yang membutuhkan Allah, saya membutuhkan Tuhan, saya membutuhkan itu, sehingga ya karena dia butuh maka dia muncul tanggung jawab itu. Tetapi dari semua motivasi yang kuat, dari semua motivasi tersebut, yang paling tinggi itu adalah love motivation. Motivasi karena cinta. Motivasi inilah yang kemudian ya teman-teman sahabat-sahabat yang hebat, banyak orang yang memang harus mencari lebih dalam karena motif cinta itu tersembunyi di dalam hati dirinya sendiri gitu Mas Santi. Jadi orang yang kemudian bisa mengenali dirinya juga dia akan mudah menemukan cintanya gitu. Tapi kalau dia juga belum berhasil menemukan dirinya, mengenali dirinya, maka dia akan sulit menemukan hakikat cinta itu. Orang kalau sudah mengenali dirinya, maka cinta itu akan muncul di mana-mana ya. Tadi Mbak Santi sudah menyampaikan juga ada cinta tuholic misalnya. Cinta tuholic itu
ketika dia motivasi berubahnya karena spiritualitas dia. Ketika dia ingin ya dia menemukan atau berhasil menemukan Tuhannya, berhasil menemukan makna hidup ketika dia mendekati Allah atau Tuhannya gitu, Rasul gitu ya. Ada orang yang kemudian semakin memenai makna hidup ketika dia baca Quran, ketika dia rajin baca sholawat, itu kan cinta to Khalik. Tetapi motivasi seseorang berubah juga selain to Khalik, ada juga romantik. Itu juga ibadah. Ketika suami ingin memuliakan istrinya, ketika suami ingin membahagiakan istrinya, itu juga ibadah. Jadi tidak hanya ibadah yang tadi sifatnya kepada ya Allah dan kemudian kepada cinta kita kepada Rasul, tetapi juga cinta kepada pasangan, cinta kepada anak, cinta kepada keluarga, ini juga merupakan ibadah. Sehingga orang-orang yang kemudian seorang suami, bahkan ketika dia bekerja di sebuah pabrik, kemudian dia mengalami kecelakaan, bahkan kematian, itu dia termasuk dalam bentuk jihad. Dia sedang berjihad untuk mengangkat keluarganya untuk bangkit dari keterpurukan, dari kesulitan. Karena dengan dia bekerja, anaknya bisa sekolah. Anaknya bisa sekolah, akhirnya dia kedepannya bisa mengalami sebuah perubahan gitu kan. Dan anaknya ya kenapa dia bisa tenang sekolah ketika dia SPP-nya lancar, semuanya baik kan gitu ya. Tapi ketika kemudian semuanya tersumbat, rezekinya tersumbat, ya akhirnya kan nggak tenang juga. Sampai akhirnya anak kecil harus harus bantu orang tua dulu untuk sekolah dan sebagainya. Dan cinta yang juga sangat penting adalah cinta kepada tanah air. Ini juga bagian dari motivasi seseorang untuk berubah gitu, Mas Santi. Ketika seseorang memiliki cinta kepada tanah air, apakah melalui people, melalui wajah-wajah orang ya, kan misalkan ada orang dia pulang kampung, kemudian dia lihat wajah-wajah orang-orang kampung yang susah dan dia melahirkan cinta di situ. Dia ingin membangun negeri melalui wajah-wajah mereka itu. Wajah-wajah yang polos, wajah-wajah yang sedang menahan rasa lapar, wajah-wajah yang antara puasa pun nggak pun sama, karena ketika dia batal puasa pun dia harus puasa lagi karena nggak ada yang dimakan. Akhirnya dia memiliki spirit untuk bangkit dari cinta kepada tanah air. Bahkan Hadratus Syekh misalnya menyampaikan bahwa hubul waton minal iman, bahwa cinta tanah air itu sebagian dari iman ya. Dan ini menjadi spirit untuk kita semua bahwa memang negeri yang kita cintai ini, negeri di mana kita tinggal ini ya harus kita cintai, harus kita angkat bersama-sama dengan kemampuan kita masing-masing. Seorang guru dengan cara mengangkat, mencetak siswa-siswa yang terbaik. Ya, seorang arsitek membuat desainer yang terbaik. Seorang ustadz menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang mempersatukan, gitu kan? Karena dia punya kesempatan ceramah, ya ceramahnya menyatukan bangsa, bukan memecah belah bangsa kan. Kemudian ya masing-masing kita punya peran masing-masing yang tujuannya adalah kalau di komunitas rumah kesadaran, kalau kita bilang salam kesadaran juga kan Indonesia gitu. Karena kita ingin bahwa kesadaran itu menjadi modal untuk sukses gitu Mas Santi. Begitu Mas Santi. Ya. Ya, itu tadi cinta tanah air dulu atau minal iman bagian dari cinta platonik ya Pak, cinta sama ya Pak ya. Dan ini hakikat cinta itu luar biasa karena adanya kita sebenarnya karena ada cinta ya antara orang tua kita, pasangan yang luar biasa. Nah lahirlah cinta yang ada di muka bumi ini. Baik, Pak Nalkoy, seperti juga yang dikatakan bahwa ketika kita paham atau mengenal diri kita, maka kita mengenal siapa Tuhan kita. Nah, sama juga Pak ya, cinta itu dibangun untuk bisa memahami seperti apa diri kita sehingga melakukan peran dalam kehidupan ini bisa lebih punya andil dalam masyarakat luas. Ya memang hambatan cinta itu kan 3 huruf itu Mbak Santi. Ya namanya ego. Ego itu kan di dalam buku yang saya tulis ini, Self Awareness adalah
adding God out. Jadi Tuhan keluarlah dalam diriku. Nah, ketika kita mengeluarkan cinta, maka yang muncul adalah benci, yang muncul adalah ketakutan, yang muncul adalah ya syirik atau ya cemburu yang berlebihan, bahkan sifat rakus. Rakus itu kan atau tamak itu adalah tidak ridho, tidak suka melihat orang lain maju, tidak senang melihat orang lain berhasil, tidak senang melihat orang lain lebih bahagia. Harus dia dulu ya. Itu juga termasuk bagian dari ya ketika cinta itu kadarnya kecil dalam hati, maka yang muncul adalah kebalikannya. Ya, adalah kebencian atau kalau istilah seven awareness lebih dalam ada antara nurani dan zulmani gitu. Maka di bab ketiga di seven awareness saya menulis tentang jadikan cinta sebagai ibadah dan beribadahlah dengan cinta. Nah, di sini ada beberapa penyebab ya kenapa kemudian banyak orang sulit terangkat oleh cinta. Tapi dia sebatas jatuh karena cinta ya. Jadi cinta itu menjatuhkan. Saya kan termasuk yang sudah lama jatuh karena cinta ya. Jadi jatuh karena cinta itu akhirnya kita mencintai seseorang tapi yang lain jatuh, terpuruk semua. Ibadah juga jadi malas, jadi apa. Tapi kalau kemudian terangkat oleh cinta, dia on. Nah, kalau yang jatuh itu dia no gitu. Jadi on sama no ini kan satu move on, satu move no gitu ya. Jadi satu nggak naik-naik gitu. Nah, di dalam buku Seven Awareness ini ya penyebabnya kenapa kemudian orang sulit terangkat oleh cinta, ya nomor satu adalah dia pun tidak memahami apa itu hakikat cinta itu sendiri gitu Mas Santi. Karena kalau cinta itu kan sebenarnya hakikatnya mulia, memuliakan, melebarkan atau ya meluaskan. Jadi sempit karena cinta diluaskan. Ya, hati yang kerdil diluaskan. Ya itulah cinta ya, karena luas sekali. Bahkan ketika ada ikan kecil bertanya kepada ikan hiu yang besar, anggaplah ikan Nemo gitu ya. Di mana itu samudra? Saya akan mencari cinta saya di samudra gitu. Kata ikan besar, cobalah kamu cari itu. Nggak jauh dengan kamu kok. Akhirnya kan Nemo ini mencari di mana itu samudra, mencari di mana samudra, dan kemudian ya pada saat dia nggak berhasil, datang lagi lah dia kepada ikan besar itu. Kemudian ikan besar mengatakan, di mana kamu tinggal, di mana kamu hidup, di mana kamu berada bernafas, disitulah itu samudra. Jadi dia mencari samudra di tengah lautan. Jadi ada orang mencari mana hidup, mencari kehidupan yang tenang, mencari ya hidup yang luar biasa, dan dia lupa di mana dia tinggal, di mana dia ngontrak atau di mana dia bekerja. Disitulah sebenarnya juga kesempatan untuk bisa menemukan mana cinta itu, teman-teman. Begitu Mas Santi. Ada pepatah yang bilang di mana ini pijak langit dijunjung itu sebetulnya itu yang mungkin pemaknaan yang tadi disampaikan oleh Pak Nakoy. Nah, Pak Nakoy, bagaimana Pak upaya menempatkan cinta itu sesuai dengan hakikat cinta? Karena tadi sudah seperti sentil oleh Pak Nakoy, cinta yang menjatuhkan, harta, wanita, tahta akhirnya menjerembab orang jadi terhina atau tak berdaya. Ini bagaimana Pak sebetulnya cara menempatkan cinta yang sesuai dengan hakikat cinta itu sendiri? Ya di buku Seven Awareness kan memang cinta itu bisa juga dijatuhkan oleh pelakunya menjadi nafsu kan. Jadi agama itu kan baik, tapi pelaku agama bisa beragam. Agama itu kan baik, tapi orang bisa berperang kan atas nama agama juga. Kan pelaksanaan dia terhadap agama kan. Cinta itu baik, tapi pelakunya bisa beragam. Ada yang dia sebenarnya kualitasnya cintanya nafsu. Lebih detail mungkin seks gitu ya.
tetapi ucapan dia kepada orangnya adalah cinta. Kan bisa juga, Mas. Ya, aku melakukan ini karena cinta. Padahal bukan cinta, itu karena nafsu, karena seks kan. Ini sebenarnya kualitas cinta yang paling bawah, yang paling rendah, di mana binatang juga punya, Mas. Kalau manusia tujuannya hanya sebatas seks atau berkembang biak, binatang juga bisa. Binatang itu cuma bisa berkembang biak juga, misalnya ya bisa banyak anak juga kan. Nah, artinya kalau cinta itu di level atau di lakunya ini kemudian menjatuhkan nilai cinta itu menjadi nafsu ya. Dan akhirnya ya buruk, akan mudah emosi, mudah marah, mudah menyakiti ketika tuntutannya nggak dikasih bisa marah. Dan nafsu ini tidak hanya dalam bentuk hubungan ya, tetapi juga dalam bentuk bisa juga dalam bentuk ketika politik nggak tercapai dia bisa anarkis, ketika kemudian ya kebutuhan dia nggak tercapai dia bisa emosi, ya, banyak hal gitu seperti itu. Nah yang kedua adalah ketika seseorang menempatkan cintanya itu di level yang namanya jadi nafsu, yang kedua adalah ya cinta itu sendiri, dan yang ketiga adalah kasih. Nah, passion atau kasih inilah yang paling tinggi. Yang kemudian bahkan orang yang cintanya di up terus, sehingga dari cinta ini menjadi sebuah kasih, bahkan melihat tumbuh-tumbuhan pun dia memaknai bahwa itu juga makhluk Allah yang harus diberikan kasih gitu. Binatang juga serupa ya. Ini juga dicontohkan kan ketika kita umroh nggak boleh memotong ini, nggak boleh ini, agar kita kemudian memaknai bahwa itu juga makhluk yang harus kita rawat, kita jaga. Cinta kita kemudian pada saat umroh atau haji diperbesar gitu Mas Santi. Makanya temanya adalah enrich, ya, enriching in love. Nah, kita perbesar, kita angkat diri kita dengan cinta itu kan. Enrich ya, enriching in love tadi. Nah, ini sangat penting ya. Saat ini kita anggaplah kita ada di yang ketiga di tengah-tengah tadi cinta. Tapi kalau kita nggak bisa manage, kita bisa terjatuh ke kualitas nafsu atau juga bisa terjatuh di atau bisa terangkat di kualitas yang kasih, yang bahkan dengan alam semesta pun dia akan sangat sayang gitu Mas Santi. Saya sering ini ya, sering bercanda ya. Ada seorang teman sama-sama sholat subuh dengan saya, kemudian tiba-tiba keluar, saya mau keluar karena rumah dekat, mau ke bandara dan dia masih pakai peci, mau ke kantor atau kemana gitu. Tapi dia bawa kayak apa ya, kayak karung gitu Mas Santi. Tiba-tiba di pinggir jalan, saya di belakang dia juga, tapi kan dia nggak tahu itu saya gitu. Tiba-tiba dia berhenti, dia nggak tahu, oh dia buang sampah. Buang sampahnya di pinggir jalan. Mungkin logikanya dia karena yang lain juga buang sampah di situ. Mungkin Mbak Sandi pernah lihat kan jalan raya yang banyak sampah tapi orang membuang di situ kan. Nah, kemudian saya ya mau negur juga, dia takut malu kan nanti saya seperti apa. Tapi pelajaran buat saya bahwa ada orang yang memang ya di dalam seven wonders dia secara kitab sucinya dia bagus. Tetapi dengan kitab alamnya, alam semesta dia nggak bagus. Dia tanpa dia sadari, dia belum menerjemahkan kitab suci itu menjadi sebuah pesan-pesan yang membumi gitu. Nah ini yang kemudian akhirnya masih belum terconnecting gitu Mas Santi. Antara kitab suci yang bahasa langit dengan perilaku sehari-hari yang kemudian kita menjadi rahmatan lil alamin untuk bahkan alam ini, lingkungan, dan sebagainya. Sekarang ini sudah mulai muncul, bahkan arsitek ya, kayak kemarin saya ngisi acara di Institut Teknologi Indonesia IT. Mereka berpikirnya sudah green, arsitek yang green. Jadi kalau mau bangun apapun, berpikirnya sangat panjang. Ini gimana gitu loh. Ininya bagaimana? Ini ekosistemnya bagaimana? Jadi banyak hal gitu. Dan ini sudah mulai muncul semangat-semangat baru yang bahkan di arsitek pun
bagaimana kemudian menyelamatkan bumi gitu dari orang-orang yang merusak bumi atas nama cinta gitu. Jadi jangan salah, ada orang yang mengatasnamakan cinta sebenarnya nggak cinta, tapi sebenarnya adalah kualitas nafsu gitu Mas. Ya baik. Kita menyapa Mbak Aini underscore Upik yang dari Hong Kong, Lima Coach dan Mbak Santi. Terima kasih Mbak Aini. Nah, Pak Nakai, bagaimana sih Pak memantik cinta itu sendiri untuk bisa lahir menjadi sebuah hakikat yang kita miliki selain dengan cinta Tuhan? Kan biasanya kalau dengan sesama itu harus ada hitung-hitungan matematikanya ya Pak. Kalau you cinta, gue cinta. Kalau enggak, ya enggak gitu ya Pak. Misalnya, kalau aku sudah berbuat begini, kamu kok begitu, akhirnya ya aku ikut begitu. Nah, ini gimana nih Pak untuk tidak muncul hitung-hitungan kalkulasi matematika yang saklek? Ya, saya rasa sih kalau di levelnya masih itu ya bukan cinta ya sebenarnya. Cuma dia mengatasnamakan aja. Nafsu, Pak. Mengatasnamakan aja ya. Mengatasnamakan bahwa atas nama cinta kan dan sebagainya. Nah, saya termasuk orang yang nggak setuju terhadap misalkan sebelum nikah itu ada kontrak gitu, kontrak nikah gitu Mas Santi. Ya, karena memang kita pada saat nikah itu sudah berpikirnya adalah bagaimana cara saya untuk memuliakan pasangan saya. Bagaimana cara saya untuk membahagiakan dia. Bagaimana cara saya untuk kemudian berkorban untuk dia gitu kan. Sehingga berpikirnya sudah bukan lagi nanti ketika ada masalah terus bagaimana gitu. Bagaimana kemudian cara saya mengorbankan dia. Dan ketika kemudian ini ya melebur dan saling menguatkan, ini makin luar biasa. Oleh karena itu, kalau di buku Seven Wonders nanti yang saya bedah, gambarnya itu bukan love gini Mbak Santi. Kalau love-nya itu setengah, kadang-kadang setengah ya. Kalimatnya itu kan saya kuat jika ada kamu. Setengah itu loh, love kan. Nah, kalau di gambar Seven Wonders, gambarnya itu bukan setengah itu, setengah saling tap gitu ya, gitu. Tapi gambarnya itu love-nya sudah penuh. Saya kuat walaupun tanpa kamu. Tapi dengan kamu, saya jauh lebih kuat lagi. Dengan ada anak, kita jauh lebih kuat lagi. Dengan ada mertua, dengan ada ipar, kita lebih kuat lagi. Dengan ada masyarakat yang mendukung, lebih kuat lagi. Tapi kemudian masa kritis itu datang, ketika kemudian satu persatu lepas atau hilang, ya tetap saya masih kuat karena masih punya diri kita sendiri gitu. Nah, ketika konsepnya saya kuat jika ada kamu, pas kamunya nggak ada, ini jadi problem besar gitu Mas Santi. Yang terjadi akhirnya ya kita bahkan rapuh juga dari dalam gitu. Saya bilang ke istri saya bahwa Bunda juga kuat tanpa ada ayah, tapi dengan kita berdua kita jauh lebih kuat gitu. Sehingga ya kayak sekarang dia lagi kuliah lagi, dia kuat gitu. Sekali-kali saya bantu kan, tapi kalau dia lagi ambil S3 ngandalin saya kan repot juga. Dikit-dikit saya bantu sih boleh, tapi saya bilang Bunda juga kuat tanpa saya gitu. Tapi dia minta bantu saya nulis jurnal, ya sekali-kali menguatkan kan. Tapi tanpa saya pun dia kuat sehingga mandiri. Kadang-kadang ke Bandung sendiri ditemenin oleh adik saya gitu ke sana. Ya sama-sama ada aktivitas. Tapi seandainya dia juga saya kuat kalau ada ayah gitu. Nah kalau saya lagi nggak bisa dampingin dia gimana kan? Nanti dia nggak mau sekolah juga kan gitu Mas. Jadi konsep ini sebenarnya simple tapi bisa berdampak ke banyak hal. Wanita-wanita yang mandiri, saya rasa bukan karena dia nggak menghormati suaminya, dia memang kuat sebelum ada suaminya itu. Tinggal persoalannya adalah menyamakan persepsi gitu, menyamakan persepsi karena kadang-kadang ada juga laki-laki yang memang ya sensitif ketika suami istri kadang-kadang pendapatan lebih besar daripada istrinya dan dia mungkin miss di situ. Padahal memang istrinya ini memang adalah pribadi yang kuat tanpa ada dia gitu. Tapi dengan ada suami sebenarnya jauh lebih sempurna, tidak hanya dalam keuangan tapi spiritual, ada bimbingan,
mental, dan sebagainya. Jadi penuh hati-hati atas nama cinta, karena bisa jadi ucapan cinta atau I love you, itu di dalamnya bukan cinta yang sebenarnya. Bisa juga adalah sebenarnya kualitasnya adalah nafsu. Ketika kita ingin ya menguasai atau serakah, walaupun atas nama cinta, sebenarnya kan bukan cinta itu, Mas Santi. Jadi cinta itu banyak dijadikan sebagai ajang ya, atas nama gitu, Mas Santi. Betul, betul, betul. Ya, yang akhirnya munculnya tidak keajaiban tetapi kekecewaan ya Pak ya, karena betul. berharap. Betul. Ya, baik, Wan bilang soal cinta ini sangat asik ya Pak, karena berhubungan dengan manusia itu yang punya rasa lembut dan penuh kasih. Sebagaimana kita terlahir dalam keadaan yang hanif itu, yang penuh dengan kebaikan, dan itu pasti ada cinta di balik itu tentu saja. Pak Naka, terima kasih banyak. Nggak terasa kita harus segera pamitan karena waktu memang sudah tidak memungkinkan lagi untuk kita bincang-bincang soal percaya cinta, percaya keajaiban. Semoga saja kita selalu percaya bahwa cinta itu akan membawa sebuah keajaiban. Tentu saja kita sangat percaya bahwa cinta Allah itu luar biasa, cinta keluarga, cinta terhadap sesama juga sangat luar biasa. Pak Naka, terima kasih sekali Pak, dan selamat menyiapkan diri untuk bersama dengan saudara-saudara semua di Rumah Kesadaran yang akan punya program ya selama 3 hari ya Pak ya, program ini ya. Nanti siang. Terima kasih Pak, salam untuk keluarga, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Santi. Sama-sama Pak. Demikian tadi kita sudah bersama dengan Bapak warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Santi. Jadi begitulah teman-teman yang great ya. Saya ingin menguatkan kembali sebelum saya tutup di sini bahwa tadi tema kita adalah percaya cinta dan percaya keajaiban ya. Di halaman 119 buku Seven Wonders ada sebuah kisah. Suatu hari ada seorang ibu yang ditinggal mati oleh suaminya dan memiliki satu anak kecil yang harus dia biayai sekolahnya. Dia membanting tulang mencari uang untuk satu-satunya anak tercinta dari kecil sampai anaknya berhasil kuliah. Dalam masa kuliah, anaknya berpacaran dengan seorang pelacur terkenal. Cintanya kepada pelacur tersebut membuat sang anak buta terhadap ibunya. Merasa perlu menasihati anaknya, maka si ibu pun memberikan nasihat kepada sang anak menjauhi pelacur tersebut. Bukan ucapan terima kasih, malah cacian dan makian yang didapatkan oleh sang ibu. Tidak cukup sampai di situ, sang ibu pun datang ke pelacur tersebut dan mohon agar ia menjauhi anaknya. Lagi-lagi ibu ini pun dicaci dan dimaki oleh sang pelacur. Esok paginya, sang anak datang ke tempat pelacur dan sang pelacur mengadukan bahwa ibunya datang dan memaki-maki serta menghina dirinya sebagai pelacur. Merasa pacarnya dihina, maka darah mudanya naik. Apalagi sang pelacur berkata bahwa dia nggak mau menikah karena masih ada perempuan yang mengganggunya, yaitu ibunya. Malam harinya anak ini pulang, ia tidak masuk lewat pintu, tapi masuk lewat jendela dan lari ke dapur, mengambil pisau dapur, lalu ia menuju kamar ibunya. Dilihatnya ibunya masih tidur pulas. Tanpa basa-basi, pisau dapur itu ditusukkannya berkali-kali ke tubuh ibunya tercinta. Menyadari bahwa ibunya akan meninggal, dia menangis dan teriak histeris. Rasa sesal terlihat di matanya. Teriakannya mengundang warga sekitar yang datang berbondong-bondong. Di luar rumah, warga ramai membuka pagar. Dalam kondisi kritis dan hampir meninggal karena tusukan anaknya, ibunya berkata, "Larilah nak, larilah selamatkan dirimu." Wah. Ibunya berkata, "Larilah nak, selamatkan dirimu." Seorang ibu yang kemudian
dalam keadaan sulit pun yang dipikirkan adalah keselamatan anaknya. Seorang ibu yang dalam keadaan berat pun yang dipikirkan bagaimana anaknya ringan menjalani hidup, teman-teman. Itu sangat-sangat luar biasa. Dan semoga kita semua memiliki cinta tersebut, cinta yang kuat, cinta yang tulus, cinta yang bernilai kepada orang-orang yang kita sayang, orang-orang yang kita cintai, dan terus kita jaga kualitas cinta ini agar berhasil memiliki kualitas cinta di atas rata-rata. Saya Nakoy, sampai ketemu di pelatihan Seven Wonders nanti siang di Transhuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.